rabbikal khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kisah inspiratif Antonio Isa Robben Spinoza menggambarkan perjalanan luar biasa seorang pria mencari identitas spiritual dan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Antonio lahir dan besar di Seattle, Washington, Amerika Serikat, di lingkungan yang minim pengetahuan atau kontak langsung dengan Islam. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memulai perjalanannya menuju Islam. Pada awalnya, Islam hanyalah salah satu agama yang melatar belakangi kehidupannya. Meskipun ia belajar sedikit tentang Islam di sekolah, itu hanya sebagian kecil dari pengetahuannya tentang agama. Antonio mengaku semasa remajanya, ia tidak memiliki teman atau kenalan yang berlatar belakang Islam. Bahkan ketika Islam muncul dalam perbincangan, dia tidak mempunyai sikap positif atau negatif terhadapnya. Dia menganggapnya sebagai sesuatu yang berada di luar ketakutannya terhadap kehidupan. Namun takdir berkata lain. Ketika Antonio memasuki masa kuliahnya, dia mendapat kesempatan langka untuk menjadi teman sekamar dengan seorang yang beragama Islam. Nama teman sekamarnya adalah Muhammad. Inilah titik awal yang mengubah hidup Antonio secara signifikan. Setiap hari dia menyaksikan betapa konsistennya Muhammad dalam menjalankan agamanya, khususnya sholat 5 waktu. Teknik wudhu yang unik dan sering dipraktikkan Muhammad juga menarik perhatiannya. Meski awalnya hanya kekhawatiran kecil, hal ini menjadi dorongan bagi Antonio untuk belajar lebih jauh tentang Islam. Dia mengajukan pertanyaan kepada Muhammad tentang banyak aspek agama, khususnya mengenai puasa. Dalam diskusi kelas tentang topik puasa, Muhammad tampil sebagai seorang ahli dengan pengetahuan yang mendalam. Antonio penasaran dan ingin tahu mengapa teman barunya itu memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang agama. Sepulang sekolah, Antonio secara pribadi bertanya kepada Muhammad tentang sumber ilmunya. Muhammad menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim, puasa adalah bagian dari ibadah tahunan dan merupakan amalan yang bermanfaat. Muhammad juga memperkenalkan Antonio kepada Al-Quran, kitab suci umat Islam, sebagai sumber pengetahuan dan bimbingan dalam menjalani kehidupan. Ini adalah momen penting yang menginspirasi Antonio untuk mendalami Islam dan segala aspeknya, termasuk belajar dari Al-Quran. Proses penelitian pribadi dimulai dengan membaca tentang Islam dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikirannya. Saat dia memulai perjalanan ini, dia semakin memahami betapa banyak ajaran Islam yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dipelajarinya tidak hanya datang dari membaca, tetapi juga dari mengamati bagaimana Muhammad menjalani hidupnya dengan nilai-nilai agama dan tuntunan Al-Quran. Namun ini masih merupakan fase di mana Antonio hanya sekedar mendalami agama tanpa ada niat untuk memeluknya. Ia merasa ilmunya belum cukup mendalam untuk mengambil keputusan yang serius. Namun ketika dia terus mencari, dia menyadari bahwa kebenaran tentang Islam terasa lebih kuat dan lebih dalam di hatinya. Ada saatnya dalam perjalanan ini ketika Antonio menyadari bahwa dia menginginkan lebih dari sekedar pengertian. Ia merasa bahwa Islam adalah agama yang ia yakini sebagai jalan hidupnya. Timbul pertanyaan, bagaimana dia bisa menjadi seorang muslim secara resmi? Kepada Muhammad, dia bertanya tentang langkah apa saja yang harus diambil. Muhammad menjelaskan prosesnya kepadanya. Dengan bimbingan temannya, Antonio mengucapkan syahadat, tiang keimanan dalam Islam. Meskipun ungkapan ini mungkin hanya sekedar kata-kata, namun itu adalah sebuah langkah besar yang membawanya
menjadi seorang Muslim. Muhammad membantu Antonio melatih berbagai aspek agama seperti doa dan pemahaman hidup yang lebih dalam dengan Al-Quran sebagai pedomannya. Saat Antonio melanjutkan pendidikannya dan memilih tempat bekerja, dia memilih Bahrain sebagai tujuannya. Keputusan ini terkait dengan keinginannya untuk belajar lebih banyak tentang Islam dan merasakan lingkungan yang lebih berpedoman pada nilai-nilai agama. Kehidupan di Bahrain memberinya pengalaman mendalam tentang bagaimana Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga mampu membentuk masyarakat dan budaya. Antonio menyadari bahwa perubahan terbesar yang dibawa Islam ke dalam hidupnya adalah pandangannya terhadap dunia dan orang lain. Dahulu, ia memiliki orientasi materi dan kesuksesan duniawi yang kini berubah menjadi sikap yang lebih rendah hati dan empati. Islam telah membukanya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, dengan pemahaman penuh terhadap orang lain, baik yang lebih beruntung maupun yang kurang beruntung. Namun, Antonio juga menghadapi tantangan dalam membagikan perubahan ini kepada keluarganya. Ia merasa sulit menjelaskan perubahan signifikan ini kepada mereka yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Islam. Bagi Antonio penting untuk memberikan pemahaman yang kuat atas keputusannya dan tidak hanya mengandalkan apa yang biasa ditampilkan media. Antonio berpesan agar orang lain berpikiran terbuka tentang Islam dan mencari pemahaman yang lebih mendalam melalui sumber langsung seperti Al-Quran. Ia menyoroti pentingnya mengabaikan persepsi media yang seringkali salah dan mengatakan bahwa memiliki pikiran terbuka dapat mempercepat perjalanan seseorang menuju kebenaran. Inilah kisah Antonio Isa Ruben Espinoza tentang bagaimana ia bertumbuh dari ketidaktahuan tentang Islam menjadi seorang Muslim yang lebih berpengetahuan. Menjadi seorang mualaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mualaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang, budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.